Oke, coba bayangin kamu baru aja melahirkan manusia. Literally, manusia. Dari tubuh kamu. Semua orang datang ngasih selamat, bawa kado, bilang, oh bayinya lucu. Tapi kamu ngerasa kayak, lah kok gue malah ngerasa kosong. Welcome to the club yang nggak semua orang ngomongin postpartum depression atau dalam bahasa kita depresi setelah melahirkan. Dan hari ini kita bakal bahas ini pakai gaya kekinian, santai, tapi tetap serius karena ini bukan cuma soal hormonal, tapi real struggle yang banyak perempuan alami. Bahkan diam-diam. Jadi ambil minum dulu, rebahan kalau bisa, dan let's go! Oke, let's start dari yang dasar dulu. Apa sih postpartum depression itu? Jadi gini, pas kamu melahirkan, tubuh kamu kayak abis ikut roller coaster hormonal. Estrogen dan progesteron jeblok parah kayak saham pas resesi. Nah, di situ otak kamu lagi adaptasi keras. Tapi buat sebagian orang, adaptasinya tuh gagal. Jadinya ngerasa sedih, kosong, anxious, bahkan ngerasa nggak bisa bonding sama bayinya sendiri. Tapi tunggu, jangan panik dulu, karena ada dua jenis gangguan emosi setelah melahirkan yang sering ketuker, baby blues dan postpartum depression. Baby blues itu kayak versi trialnya. Biasanya muncul 3-5 hari setelah melahirkan, dan hilang sendiri dalam waktu 2 mingguan. Mood swing, gampang nangis, tapi masih bisa happy kadang. Kayak PMS tapi level ibu-ibu. Tapi kalau postpartum depression, itu kayak baby blues yang nge-upgrade ke versi hardcore, bisa berlangsung berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun kalau nggak ditangani. Gejalanya nggak bisa tidur walau capek, ngerasa bersalah terus, pengen kabur, bahkan ada yang mikir buat nyakitin diri sendiri atau bayinya. Dan ini serem, tapi nyata. Dan FYI, 1 dari 7 ibu baru ngalamin postpartum depression. Jadi jangan ngerasa sendirian. Bahkan selebriti kayak Chrissy Teigen, Adele, dan Cardi B pun speak up soal ini. Yep, Cardi B. Jadi jangan mikir, gue doang yang gila kali ya. Nope, you're just human. Sekarang, kenapa sih ini bisa terjadi? Jawabannya, kombinasi maut. Hormon jeblok, tekanan sosial, kurang tidur, ekspektasi nggak realistis dari orang sekitar, ditambah standar ibu sempurna ala Instagram. Serius deh scroll IG, isinya ibu-ibu yang bajunya matching sama bayinya, rumahnya kinclong, anaknya diem anteng. Padahal di dunia nyata, kamu baru bisa mandi jam 3 sore sambil nggendong bayi pakai satu tangan. Tangan satunya lagi masak mie. Belum lagi kalau kamu baru pertama jadi ibu, semua orang tiba-tiba jadi ahli parenting dadakan. Jangan digendong mulu, nanti bau tangan loh. Jangan kasih dot, nanti bingung puting. Lah, jadi ibunya siapa ya, Bu? Oke, sekarang kita bahas gimana cara tahu kalau kamu atau orang terdekat kamu kena postpartum depression. Checklist ini ya. 1, ngerasa sedih atau kosong terus-menerus. 2, nggak bisa tidur atau malah tidur terus tapi tetap capek. 3, nggak nafsu makan atau malah makan terus. 4, nggak tertarik ngurus bayi atau ngerasa nggak connect sama bayi. 5, sering mikir hal-hal gelap kayak gue gagal jadi ibu atau bahkan mikir buat nyakitin diri sendiri. Kalau itu berlangsung lebih dari 2 minggu, kamu perlu bantuan profesional. Serius, ini bukan kelemahan, ini medis. Nah, kabar baiknya, postpartum depression bisa diobati dan sembuh. Terapi, counseling, support system, bahkan kadang perlu obat. Tapi ingat, semua itu proses. Dan penting banget buat kamu jujur sama diri sendiri. Ngomong ke pasangan, ke keluarga, atau kalau nggak ada yang ngerti, konselor, psikolog, bidan yang paham. Sekarang udah makin banyak kok support group yang ngerti banget soal ini. Dan hey, buat kamu yang nonton ini bukan karena kamu ibu baru, tapi karena pengen ngerti. Thank you. Karena jadi support system itu penting banget. Kadang, satu kalimat, kamu nggak sendirian kok, bisa jadi penyelamat. Soal stigma, mari kita pelan-pelan hancurin bareng. Jadi ibu tuh berat, nggak ada manualnya. Nggak semua orang langsung fall in love sama bayinya sejak detik pertama. Dan itu nggak bikin kamu jadi ibu yang buruk, itu bikin kamu jadi manusia. Sebagai penutup, mari kita setuju. Postpartum depression bukan mitos, bukan drama emak-emak. Ini nyata. Dan butuh dukungan, bukan penghakiman. Kalau kamu nonton ini dan ngerasa relate, peluk virtual buat kamu. Kamu nggak sendirian. Kamu bukan gagal. Kamu lagi berjuang. Dan kita di sini dengerin. Oke, gengs, itu dia bahasan kita soal postpartum depression dengan gaya Gen Z. Semoga lo bisa dapat insight baru, dan kalau lo punya teman, istri, kakak, adik, atau siapapun yang baru melahirkan, be kind. Jangan kasih nasihat duluan. Dengerin dulu, jangan lupa like, comment, share ke orang yang lo rasa perlu denger ini. Dan kalau kamu lagi begadang jam 3 pagi sambil gendong bayi dan nonton ini, kamu keren, kamu luar biasa. Gue pamit dulu, ingat tidur lebih dari 3 jam itu privilege. Bye-bye, Al.